Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait statement dari Komisaris PT Pelni Dede Budiarto yang memplesetkan diksi khilafah menjadi khilafah dalam cuitan Twitternya. Dan ini juga banyak ya, rame tersebar baik hujatan, termasuk juga di sini ada kritik pedas ya dari Ketua MUI. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, langsung saja kita baca. Ketua MUI sentil Komisaris PT Pelni Dede Budiarto soal khilafah. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengkritik keras Komisaris PT Pelni Dede Budiarto yang memplesetkan diksi khilafah menjadi khilafah dalam Twitternya. Yang gini orang yang nafsuan politik, ucap Khalil dalam akun Twitter pribadinya @khalilnafis Selasa 25 Oktober. cnnindonesia.com sudah diizinkan untuk mengutip cuitan Khalil tersebut. Khalil menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung. Semua orang yang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secara fair aja, tambah dia. Tak hanya Khalil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai Komisaris BUMN. Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN, cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon. Diketahui cuitan Dede Budiarto soal pelesetan diksi khilafah itu diunggah pada 23 Oktober 2022 di akun Twitternya @kangdede78. Dede menulis, memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafah, anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain, Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari berbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil. Gegara cuitan khilafah si Pansos Hasbil _LBS akan melaporkan saya ke polisi ya. Banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor polisi, jadi biarkan saja. Justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung, cuit Dede. Ya sobat sekalian ya, jadi sekali lagi ya, orang yang dalam hal ini ya menghina ya simbol-simbol Islam, termasuk diksi yang merupakan bagian dari Islam, yaitu diksi khilafah ya. Dan saat ini memang kenapa orang-orang yang terus-menerus melakukan penghinaan, stigmatisasi negatif terhadap simbol-simbol Islam itu terus bertebaran dan seakan seperti ya jamur yang tumbuh subur ya di tengah hujan. Ya artinya memang hukum tidak tegas ya sobat sekalian. Hukum tidak tegas terhadap orang-orang yang mempunyai perilakunya seperti ini gitu ya. Nah, kalaupun orang yang benar-benar melakukan penodaan agama ya, ini kan termasuk juga diksi yang diplesetkan ini termasuk ya, saya yakin kalau netizen itu ditanya ya apakah ini termasuk penodaan agama, ya mayoritas pasti akan menilai seperti itu ya, karena ini adalah ajaran Islam ya. Nah sayangnya tindak lanjut ya secara hukum itu tidak ada ya. Kalau kita melihat unsur-unsur tentang penodaan agama jelas terpenuhi ya, 156A KUHP yang ancaman hukumannya itu kalau saya 4 tahun ya atau 5 tahun. Nah kalau sudah 5 tahun ini ya, ini adalah delik umum gitu ya. Delik umum dalam artian kalaupun sudah ada unsur-unsur yang memenuhi unsur penodaan agama, harusnya polisi itu bergerak cepat gitu ya.
Nah, sayangnya kebiasaan kita pada saat ini, rezim ini ya, orang-orang yang melakukan stigmatisasi negatif terhadap agama justru dibiarkan gitu ya. Itu bertolak belakang dengan orang-orang yang mengkritik kekuasaan ya. Orang-orang yang mengkritik kekuasaan ya, dalam hal ini untuk sumbangsi pemikiran untuk menjadikan Indonesia lebih baik menurut pikiran-pikirannya, ataupun mengkritik untuk menjadi lebih baik, yaitu malah dipidanakan gitu ya. Misalnya kritik Bang LD tentang IKN ya, Bung Jin Bohong Anak, itu tidak ada apa-apanya, dan itu hanya kritik ya terkait proyek IKN yang belum pas saat ini ya, dan banyak kerusakan-kerusakan. Nah, itu kritik gitu ya. Tetapi penanganan hukumnya itu sangat cepat sekali gitu ya. Beda halnya orang-orang yang dalam hal ini yang memenuhi unsur misal penodaan agama, misalnya santri calon teroris ya, yang di komentar oleh Denny Siregar ya, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut gitu ya. Padahal sudah ada yang melaporkan ya, dan ini kalaupun tidak melaporkan ya seharusnya sudah bisa ditindak, karena ini ada delik umum gitu ya. Karena kan dalam hukum ada delik umum, delik aduan ya. Delik umum itu kalau hal seperti ini, penodaan agama, pasal 156 KUHP itu kalau itu termasuk delik umum ya. Kalau delik aduan itu kalau misalnya pencemaran nama baik ya, itu ada yang mengadukan, dan yang mengadukan itu harusnya orang yang bersangkutan yang dalam tanda kutip dilakukan pencemaran terhadap nama baiknya. Nah, kita ragukan ya penanganan terhadap kasus ini itu akan berjalan cepat ya, karena sudah banyak sekali ya contoh-contoh yang sudah terus kita lewati ya. Misalnya Islam itu punya agama ya, agama itu titik ya itu tidak pernah ditindaklanjuti ya, termasuk juga santri calon teroris ya yang dikeluarkan oleh Denny Siregar ya, itu juga tidak ada tindak lanjut, pun juga konco-konconya yang termasuk dalam booster ya, seakan mereka itu kebal gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa mereka tuh bisa, saya nggak tahu kenapa orang-orang seperti ini yang terindikasi jelas melakukan penodaan agama dan sudah dilaporkan oleh banyak pihak nyata-nyata aman gitu ya. Justru sebaliknya orang-orang yang mengkritik kekuasaan ya, termasuk juga menyampaikan informasi yang sesuai yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith tentang informasi kilometer 50, itu malah dianggap hoax ya, dan dipidanakan, akhirnya ditahan gitu. Nah, ini kan akan memberikan kesimpulan oleh masyarakat bahwasanya kalau mengkritik kekuasaan pastilah akan berujung penjara ya. Orang yang melakukan penodaan agama ya itu akan aman gitu. Akhirnya orang saat ini kalau kita melihat orang yang mengkritik penodaan agama itu pastilah dijamin gitu ya, aman saat rezim ini ya. Ini kan berarti bermasalah gitu, ada permasalahan dalam penegakan hukum yang harus dibenahi gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR bagi Bapak Listio Sigit Prabowo yang kami lihat ya, yang saya lihat sudah mempunyai itikat baik untuk memperbaiki sedikit demi sedikit kepercayaan publik sekarang yang turun gitu ya. Misalnya tentang pungli ya, yang ada di institusi polisi ya, dan kita ketahui sejak ada kasus Sambo ya, itu institusi polisi kepercayaan publik sudah turun gitu ya. Apalagi ditambah dengan kasus narkoba dari Irjen Teddy Minahasa yang itu tambah membuat institusi polisi itu jauh sekali dari kepercayaan publik.
Nah ini penting ya. Jadi Pak Polisi termasuk juga Pak Listio Sigit juga harus benar-benar melihat penanganan kasus terhadap kasus-kasus yang bermuatan penodaan agama gitu ya. Juga harus ditindak sesuai dengan hukum dan sifatnya mempunyai equality before the law ya. Siapa yang melanggar ya haruslah ditindak ya. Karena kalau tidak begitu ya, terus apa fungsinya masyarakat itu bayar pajak gitu ya? Karena kita bayar pajak itu supaya mendapatkan pelayanan dan juga penegakan hukum secara berkeadilan. Nah ini masih bermasalah gitu ya, hukum di negeri ini itu terkait masalah penodaan agama ya. Di satu sisi ya orang itu ketika mengkritik kekuasaan ya, contohnya yang terakhir tentu saja kritik kasus Buditri ya, Bambang Tri Mulyono yang sekarang menggugat presiden gitu ya terkait dugaan ijazah palsu. Nah itu belum sidang perdata itu dimulai sudah dilakukan kriminalisasi ya dengan penodaan agama tentang muabalah. Coba bayangkan, muabalah dari mana bisa dikatakan muabalah itu penodaan agama? Ini kan absurd gitu ya. Makanya hal yang perlu kita tekankan adalah kembali lagi ya, kalau sistem hukum kita terus-menerus seperti ini ya akan membiarkan orang yang menodai agama itu dibiarkan ya. Jangan kaget bahwasanya rakyat itu nanti juga akan tidak percaya lagi penegakan hukum ya, terhadap penegak hukum, terhadap aparat gitu ya. Karena aparatnya sendiri sudah gitu ya, ketika menghadapi orang yang mengkritik penguasa langsung ditahan gitu ya. Cepat sekali ya Bambang Tri Mulyono itu dengan dugaan penodaan agama yang kita ketahui itu ya tidak benar gitu ya, karena mubahalah dalam syariat ada gitu ya. Nah ini sampai saat ini ya, apakah orang-orang seperti ini akan ditindak seperti secepat kilat ya, seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya? Kita tidak yakin, karena kita sudah mempunyai presiden buruk gitu ya, presiden yang buruk, bahwasanya orang-orang yang menoda agama itu sudah menjadi kebiasaan mereka, aman-aman saja gitu ya, aman-aman saja ya. Kemudian juga kalaupun diproses ya, kalaupun diproses secara pidana itu hukumannya juga sangatlah ringan ya, sangatlah ringan. Makanya wajar jika seseorang itu ya pertama tidak merasakan jerah ya terhadap perilakunya. Yang kedua ya, agama ini ya terus-menerus dihina ya, tanpa ada perilaku atau tindakan yang jelas, tegas ya. Nah ini juga sebagai kritik kepada kepolisian supaya benar-benar presisi ya. Jadi bukan hanya statement ya, tetapi benar-benar presisi dalam penegakan hukum ya, dalam mengayomi rakyat ya, dalam benar-benar ya menjadi panglima dalam penegakan hukum secara berkeadilan. Nah memang kita kalau dalam Islam kan berat gitu ya hukumannya bagi orang yang melakukan penghinaan penodaan terhadap agama gitu ya. Misalnya penghinaan terhadap Nabi itu memang hukumannya bisa dipenggal gitu ya. Nah ini jauh sekali, jangankan disentuh ya, dipanggil untuk dimintai keterangan pun tidak ya. Maka ke depan ya jangan akan menjadi hal yang tidak aneh gitu ya, tingkat kepuasan terhadap peminta itu terus-menerus turun ya. Salah satunya ya kasus-kasus kecil ini ya,
yang diketahui publik secara luas, secara nasional ya, tetapi tidak ditangani secara proporsional ya, secara hukum berkeadilan. Ya kita menghargai ya, kita juga kita itu juga aneh gitu ya dalam hal penegakan hukum itu, menunggu desakan dari rakyat dulu gitu ya, menunggu desakan, kemudian no viral no justice gitu ya, artinya menunggu media itu heboh memberitakan baru ada penanganan ya. Nah ini kan perlu ada perubahan yang menyeluruh ya tentang penegakan hukum, terutama kasus penodaan agama yang terus-menerus ada gitu ya. Ya kita lihat ke depannya ya, terkait plesetan ya. Nah memang seharusnya apa yang dilakukan Komisaris PT Pelni Dede Budiarto itu memang parah gitu ya. Tidak seharusnya ini dilakukan oleh seseorang yang menduduki komisaris gitu ya. Ya makanya wajarnya itu sesuai yang disampaikan oleh Fadlizon ya dipecat ya. Jangan sampai ini menjadi wajah BUMN. Artinya BUMN itu akan menular ya. BUMN itu adalah seharusnya perusahaan yang memberikan keuntungan lebih untuk rakyat dan juga mempunyai norma yang baik ya terhadap diri norma dan juga termasuk etik yang baik. Malah ada person-person yang justru ya dalam ini melakukan pelanggaran yang sifatnya elementer, justru akan memperburuk citra BUMN itu sendiri. Ya kita tunggu kelanjutannya ya, terkait cuitan ya dari komisaris ini, apakah benar-benar dilakukan penahanan ya, karena kalau sudah melihat statementnya itu sudah memenuhi unsur gitu ya. Nah kita tunggu pihak kepolisian ya untuk segera menindak tegas supaya tidak ada lagi kedepannya orang-orang yang menghinakan atau melakukan penodaan agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.